Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika memasuki bulan Ramadan, Rasul pernah menyampaikan, atakum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Itulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian Rasul melanjutkan, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar, kemudian juga ditutup pintu-pintu neraka, wa suffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Dalam redaksi lain disebutkan wa sulsilatis syayatin, dan setan-setan dirantai. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Qadhi Iyad rahimahullah, beliau pernah menyampaikan bahwa selama bulan Ramadan tingkah setan dalam menggoda manusia berkurang. Kemudian beliau meneruskan ungkapan beliau, yaitu Qadhi Iyad mengatakan, terbukanya pintu surga karena Allah Subhanahu wa taala memudahkan berbagai ketaatan bagi hamba-hambanya di bulan Ramadan. Seperti kita menjalankan ibadah saum, kemudian juga kita sholat malam, sholat tarawih, tilawah Quran, berzikir dan lain sebagainya. Hal ini tentu berbeda dengan bulan-bulan lain, sehingga dengan kebaikan yang dia lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu surga. Futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Kemudian juga keburukan-keburukan biasanya di bulan Ramadan orang banyak menjauhi, sehingga kata Rasulullah SAW, wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan hadis ini bahwa di bulan Ramadan jiwa orang-orang cenderung untuk melakukan amal soleh dan kebaikan. Begitu pula untuk kaitan dengan kejelekan, untuk kaitan dengan kemaksiatan, biasanya orang-orang akan menjauhi, dan itu biasanya tertutup orang untuk melakukan itu. Makanya betul kata Rasulullah SAW, futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar, dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi ada satu hal yang perlu diperhatikan. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Kesempatan kebaikan banyak, keburukan berkurang. Tetapi jiwa manusia itu memiliki satu sifat, yaitu sifat kadang semangat, kadang malas. Inilah yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, iman juga kadang turun. Nah, semangat dalam melaksanakan ibadah Ramadan yang sekarang alhamdulillah sudah lewat 12 hari, masih ada hari-hari berikutnya, maka tentu kita semuanya adalah harus lebih semangat lagi dalam menjaga amaliyah Ramadan ini. Kalau kita ibaratkan sebuah pertandingan lari, maka semakin mendekati garis finish, seharusnya kita semakin semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Jangan sampai kita kendor, semangat lari kita kencang. Begitu juga ketika memasuki Ramadan ini, sekarang sudah memasuki 10 kedua, harusnya kita lebih semangat dalam menjalankan berbagai macam aktivitas tersebut, yaitu berbagai macam aktivitas kebaikan. Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi bersabda, inna likulli amalin syirratun, sesungguhnya setiap innalikulli amalin syirratan, sesungguhnya setiap amal itu ada masa semangatnya. Walikulli syirratin fatarah, dan setiap masa semangat kadang ada masa lesunya. Faman kanat syirratuhu ila sunnati, barang siapa yang ketika malasnya dia masih tetap berpegang teguh dalam sunnahku, faqad aflaha, sungguh orang tersebut telah berbahagia. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik, tetapi jika ada orang yang ketika futur, ketika tidak semangat dalam beribadah, ketika lemas dalam beribadah, tapi bukan dalam sunnahku, kata Rasulullah SAW, faqad halaka, sungguh orang tersebut telah binasa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah mungkin yang harus menjadi pertanyaan buat kita semuanya. Bagaimana agar semangat dalam beribadah itu tidak kendor? Wabil khusus sekarang di
10 kedua di bulan Ramadan ini supaya amal ibadah kita tidak kendor. Yang pertama adalah hendaklah kita semuanya memahami keutamaan amal. Ketika kita mengetahui keutamaan amal, maka ini akan menyemangati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasul memberikan motivasi kepada kita semuanya. Walaupun bukan kaitan dengan ibadah Ramadan. Kata Rasul, laisa salatun, tidak ada satu salat asqalu 'alal munafiqina, yang lebih berat buat orang-orang munafik, min salati al-fajri wal isya, daripada menjalankan salat subuh dan salat isya. Walau ya'lamuna ma fihima, seandainya orang-orang munafik itu tahu akan kebaikan, akan manfaat, pahala yang akan didapatkan dari salat subuh dan salat isya tersebut, la atauhuma walau habwan, niscaya dia akan mendatangi salat isya dan salat subuh itu walaupun dalam keadaan merangkak. Dalam hadis ini Rasul mengatakan lau ya'lamuna, seandainya orang-orang munafik tahu, orang-orang munafik saja yang mereka malas dalam melaksanakan ibadah. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa ketika berbicara tentang karakter orang munafik, wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Orang munafik itu kalau menjalankan sholat malas-malasan. Tapi seandainya mereka tahu pahala ini, fadilah ini, maka pasti mereka pun akan memaksakan diri. Apalagi kita sebagai orang-orang yang beriman, tentu kita harus lebih semangat lagi dalam melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari penjelasan hadis ini sesungguhnya harus menjadikan renungan buat kita. Apakah dalam melaksanakan sholat isya, dalam melaksanakan sholat subuh, kita termasuk orang berat atau tidak? Maka kita menintrospeksi diri kita. Jangan-jangan na'udzubillahi min dzalik, kita terkena sifat munafik yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika di bulan Ramadan saja kita masih malas dalam beribadah, bagaimana kalau di luar bulan Ramadan? Ini harus menjadikan renungan buat kita semuanya. Padahal kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita harus selalu mengetahui bagaimana keutamaan amal-amal tersebut. Makanya Rasulullah SAW juga menyampaikan dalam sebuah hadis, man shallal ghadat fi jama'atin, siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, summa qa'ada, kemudian setelah dia sholat subuh duduk, yadhkurullaha hatta tatlu asy-syams, dia berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, summa shalla raka'atain, kemudian setelah terbit matahari dia sholat 2 rakaat. Kata Rasul, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, maka pahalanya seperti dia melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Kata Rasulullah, tamah, sempurna, sempurna dan sempurna. Ketika kita mengetahui keutamaan ini, tentu kita akan lebih semangat. Wabil khusus di bulan Ramadan ini, setelah kita sholat subuh, kita tidak beranjak dari tempat sholat kita. Kita tidak beranjak dari masjid. Kalau ada kajian, kita dengar kajian. Kalau setelah kajian masih ada waktu, kita bisa tilawatil Quran, baca dzikir pagi dan sore. Maka ini bisa kita lakukan ketika kita mengetahui fadilah ini, yaitu sama dengan melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh sempurna, sempurna dan sempurna. Makanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, keutamaan-keutamaan amal itulah yang akan menggerakkan seseorang muslim untuk menjaga semangat dalam beramal. Itu yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, supaya kita tidak kendor dalam beramal itu adalah hendaklah kita berkumpul dengan orang-orang yang bersemangat dalam beramal soleh. Dr. Muhammad bin Hasan Al-Aqil Musa, beliau mengatakan, sesungguhnya di antara sarana keteguhan terbaik adalah hubungan yang baik dengan orang-orang soleh dan bersahabat dengan mereka. Ungkapan orang Arab mengatakan, as-sahibu sahibun, yang namanya teman itu akan menarik. Ketika kita beribadah bersama-sama, ketika kita beribadah bareng-bareng, maka apa yang kita lakukan ini akan memberikan dorongan kuat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ibadah Ramadan yang kita lakukan. Ibadah Ramadan yang kita lakukan ini memang kalau kita saum sendiri tentu berat. Salah satunya adalah mungkin buat ibu-ibu jika mengqadha ibadah Ramadan, kebetulan haid ketika bulan Ramadan, kemudian setelah Ramadan diqadha, betapa beratnya mengqadha tersebut kalau kita melakukan sendiri. Begitu juga ketika kita melaksanakan tarawih, ketika sendiri mungkin berat dan lain sebagainya. Tadarus, baca Quran, ketika di masjid ada tadarus, di masa pandemi ini tidak memungkinkan bisa menggunakan virtual meeting. Ini menunjukkan bahwa ternyata tadarus masih bisa dilakukan.
Artinya apa? Ketika kita beribadah dilakukan bersama-sama, bareng-bareng itu akan lebih memotivasi kita untuk tidak kendor dalam beramal. Ini jugalah kisahnya tentang Ashabul Kahfi. Bagaimana mereka bisa mempertahankan keimanannya karena mereka bersama-sama. Makanya Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Taubah ayat 119. Ini kan cerita tentang sahabat Nabi setelah perang Tabuk. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kalian selalu bersama dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar keimanannya. Allah Subhanahu wa taala menaikkan antara keimanan dan ketakwaan dengan kita selalu bersama dengan orang-orang soleh. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita selalu mendekat dengan orang-orang soleh. Hendaklah kita selalu bergabung dengan orang-orang soleh. Karena ketika kita bergabung dengan orang-orang soleh, ini akan memotivasi kita supaya kita tidak kendor dalam beribadah. Dan yang terakhir adalah dengan kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Rasul pernah berwasiat kepada Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, la tada'anna nadubura kulli salatin. Wahai Mu'ad, jangan sampai engkau meninggalkan setiap selesai melaksanakan salat fardu. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan semangat kita untuk mengisi hari-hari Ramadan yang tersisa ini dengan berbagai macam amal soleh. Selanjutnya setelah Ramadan selesai, kita pun masih terus semangat untuk melakukan amal-amal soleh ini. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya hanya Allah akan menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Ihdinas siratal mustaqim, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.